sudah pasti. Agama yang diridhoi di sisi Allah, agama Islam, itu ada ayatnya. Ali Imran ayat 19. Dan sudah pasti agama Islam, mulai ini. Dan sudah pasti agama Islam itu sudah dijanjikan surga bagi Allah dan bagi Rasulullah. Rasulullah menjamin kita masuk surga dan Allah juga menjamin kita masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga? Mereka yang enggan beriman. Itu hebatnya Islam. Di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan orang yang tidak masuk surga agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu atau agama tidak seperti itu. Tetapi jelas di dalam Al-Quran dikatakan orang yang tidak beriman maka nerakalah tempatnya. Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu teman-teman. Mungkin di luar sana atau mungkin ini si Baluap ini, nah si Oki ini, mungkin si Oki ini suatu saat atau hampir dia mau mati, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mungkin maka Allah sudah mengampuni segala dosa-dosanya dan surgalah tempatnya. Mungkin. Jadi makanya Islam itu benar-benar hebat. Islam itu bahkan di dalam Al-Quran tidak ada kata menghujat atau menghina. Dan di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata parno. Jelas dikatakan dalam Al-Quran, orang yang enggan beriman maka nerakalah tempatnya. Masya Allah, itulah hebatnya di Islam. Dan bahkan Rasulullah kita juga menjamin kita masuk surga. Masya Allah, coba betapa nikmat surga yang dijanjikan oleh Allah. Memang saya belum masuk surga dan saya tidak tahu surga itu seperti apa. Tapi diceritakan di dalam Al-Quran, surga itu indah. Bayangin aja kalau kita jalan-jalan ke suatu daerah, kita melihat keindahan daerah itu, keindahan puncak. Surga bahkan lebih indah dari apa yang kita lihat di dunia ini. Masya Allah. Masya Allah. Jadi saudaraku, jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh hanya karena ekonomi. Jangan terpengaruh hanya karena kata rayuan. Ya seperti sebelah ini, si Baluap ini, dia pernah sempat dirayu akan kenikmatan dunia. Pada akhirnya kenikmatan dunia itu dia tidak dapatkan, akhirnya dia kembali ke Kristen. Nah ini, tapi kita doakan saja semoga dia benar-benar belajar di agamanya sekarang dan dia akan memperdalam agamanya dan dia akan membuktikan apakah agama dia atau agama kita Islam yang dijanjikan oleh Allah surga yang indah dan keselamatan. Kalau sudah dijanjikan surga berarti kita sudah selamat. Ya kan? Jadi buat apa lagi kita memikirkan keselamatan kalau Allah sudah menjanjikan kita surga. Tapi ingat, surga yang diidam-idamkan, surga yang dijanjikan, bagaimana kita mendapatkan surga itu? Maka kita harus melakukan amal-amal kebaikan. Ya, kita harus berbuat baik kepada orang, kita harus sedekah. Begitu ya teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi, jangan terpengaruh dengan dunia, jangan terpengaruh dengan ekonomi, hanya untuk meninggalkan agamamu, tapi kau tidak tahu apa yang ada di dalam agamamu, keindahan apa yang ada di dalam agamamu. Sekali lagi saya katakan, Rasulullah dan Allah sudah menjanjikan surga bagi orang Islam, maka keselamatan sudah pasti kita dapat. Oke? Sampai di sini statement saya, silakan. Ada 13 detik nih itu sayang. Namamu Oki kan? Oki ya lupa terus ku. Udah berapa kali ku bilang nama Oki. Oke. Oke udah ya. Itu siap. Jangan ada yang menghujat, Ya. Oke, silahkan diterima. Oke, Hesti, namanya Kak Hesti ya. Saya panggil nama, saya tidak sebutkan nama akunnya. Kak Hesti, terima kasih banyak yang sudah lama sekali kita tidak PK. Dan saya pertegas lagi, beliau adalah orang pertama yang PK dengan saya. Itu saya iya kan dan saya betulkan. Dan beliau salah satu yang membuat room saya rame itu adalah beliau. Terima kasih banyak untuk itu Kak Hesti. Dan teman-teman, sebelum saya bahas tentang konsep keselamatan di Kristen dan surga di Kristen, buat teman-teman, betul apa yang Kak Hesti bilang tadi. Kalau misalnya di saat diskusi nanti kami adu urat, tegang, itu pada saat diskusi ya teman-teman ya. Setelah itu clear, kami tidak ada masalah. Itu. Tapi ketika diskusi tidak masalah lah urat agak tegang sedikit. Dan buat teman-teman yang Muslim, Kristen, ayo jaga typingan biar diskusinya enak, baik.
Jangan ada saling hujat. Oke. Bicara tentang keselamatan. Di Kristen itu jelas sekali. Dari semua pemuka agama yang ada, cuma Tuhan Yesus yang berani bilang. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas sekali di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Bahkan teman-teman semua, bukan cuma Tuhan Yesus yang mengatakan itu. Perempuan Samaria bersaksi. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-42. Kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat. Jadi kalau Tuhan Yesus itu juru selamat, bukan dongeng belaka. Selain Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Banyak yang bersaksi tentang keselamatan dari Tuhan Yesus. Contohnya Yohanes 4 ayat 42. Kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Itu ya teman-temannya. Jadi kalau bicara tentang keselamatan, jelas sekali. Kenapa sih Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal? Itu terdapat di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Karena dosa manusia, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, bahkan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Maka dari itu, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Itu Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Oke, saya akan menyenggol sedikit masalah surga, tapi saya tidak menyenggol untuk iman sebelah, nanti aja di waktu diskusinya. Oke, kalau bicara tentang surga, di dalam iman kekristenan, surga itu tidak terlalu banyak janji. Tidak ada hal-hal yang dijanjikan di dalam surga. Tidak ada kenikmatan, apapun tidak ada. Itu Yohanes 14 ayat kedua sampai ketiga. Tuhan Yesus terangkat ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita yang percaya kepadanya. Di dalam, sebentar saya bukakan datanya, saya lupa. Di dalam Matius 22 ayat yang 10. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Mazmur 96 ayat yang ke-6 menggambarkan bahwa keadaan surga itu adalah tempat yang kudus. Mazmur 96 ayat yang ke-6, Wahyu 19 ayat yang ke-6, surga merupakan tempat dari segala bangsa, bahasa untuk memuji dan memuliakan Allah. Untuk memuliakan Tuhan. Nah, jadi kalau bicara tentang konsep surga, Tuhan Yesus itu tidak menjanjikan kepada kita surga yang aneh-aneh, yang macam-macam. Tidak. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan apa? Hidup yang kekal. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas di dalam keselamatan, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan itu disaksikan juga oleh perempuan Samaria yang saya bawakan datanya tadi, yang sudah saya bacakan. Jadi keselamatan Tuhan Yesus tidak cuma dari mulut Tuhan Yesus sendiri atau janji-janji palsu, tidak, tapi banyak orang yang menyaksikan keselamatan Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, semoga diskusi ini mendapatkan poin yang baik, diskusi yang baik. Kita akan serahkan ke Kak Hesti untuk menanggapi, dan sekalian kalau ingin bertanya sama saya, silakan. Kak Hesti izin diskusi dua arah, silakan. Oke, kan nggak bisa dipilih kan, nggak ini kepake. Udahlah, bisa rekam. Aduh. Tadi dia mengatakan, akulah jalan kebenaran, ya kan? Aku jalan, kata Yesus. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku jalan. Tujuannya kemana? Tujuannya ke Bapa. Berarti Yesus ini siapa? Yesus ini siapa? Yesus ini cuma jalan. Jalan itu apa? Utusan. Seperti tertulis di dalam Yohanes. Bisa nggak aku jangan diganggu?
kalau pakai HP ini ya saya ada WA masuk. Seperti tertulis di dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya Yesus ini utusan. Yesus memberikan jalan. Yesus itu bukan Tuhan. Nah, kesalahannya itu adalah kalian menyembah Yesus, sementara Yesus tidak mengatakan sembahlah aku. Oke. Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal, segala di 17. Saya bukakan ya, Yohanes 17:8. Kita buka ya. Bisa nggak kalau waktunya itu jangan jalan cepet. Ini Yohanes 17:8. Masih ada 2,5 menit nanti. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Di sini Yesus utusan. Tadi seperti kamu mengatakan bahwa Yesus adalah jalan. Ya, betul. Yesus atujuannya jalan. Tapi tujuannya kemana? Ke Bapa. Tujuannya ke Bapa. Artinya Yesus hanya memberikan jalan, memberikan firman. Tapi marilah kita menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah. Yaitu Elohim. Kalau kamu membawa bro ke perjanjian lama tentang Yesus ini kenanya banyak. Kalau kamu membawa ke perjanjian lama. Kalau kamu mengatakan di perjanjian lama itu ada Yesus, di mana Yesus di perjanjian lama itu? Sementara di perjanjian lama tidak ada nabi satupun beragama Kristen. Kalau membahas tentang keselamatan di mana Yesus menjanjikan keselamatan bagi orang Kristen? Siapa yang membawa Kristen ini? Dari mana Kristen ini? Yang membawa Kristen ini adalah Paulus, pertama kali di Antioquia, bukan Yesus. Lalu kalian dari mana jalannya mengikut Paulus? Padahal simpel, kalau kita mau simpel, Yesus itu 99% ya orang Yahudi, Yesus agama Yahudi. 99% orang Yahudi tidak menuhankan Yesus. 99% orang Israel tidak beragama Kristen dan tidak menyembah Yesus. Yesus ini datang untuk Bani Israel, bukan untuk orang Kristen. Yesus ini datang hanya sebagai utusan, bukan Tuhan. Kalau kalian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, maka yang lahir itu adalah Tuhan. Kalau kalian mengatakan Yesus adalah Tuhan, maka yang mati di Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Maka yang mati itu adalah Yesus. Berarti dunia ini pernah kehilangan Tuhan. Kalau kalian mengatakan Yesus adalah Tuhan yang pernah mati, maka dunia ini pernah kehilangan Tuhan dalam 3 hari. Pada saat kalian kehilangan Tuhan dalam 3 hari, siapa yang memproses, yang mengatur dunia ini? Tuhan yang mana? Tuhannya siapa? Kalian akan mengatakan Elohim. Berarti Tuhan yang sebenarnya adalah Elohim, bukan Yesus. Lalu kalian dari mana? Siapa yang mengajarkan kalian? Siapa? Dengar ya dan ingat baik-baik. Protestan dibawakan oleh Martin Luther. Siapa Martin Luther ini? Dia bukan seorang rasul. Kok bisa-bisanya kalian percaya omongan Martin Luther ini? Si Martin Luther ini hanya seorang manusia yang membuat kitab, yang membuat pernyataan. Dia yang membawa pertama kali tentang Protestan. Kok bisa-bisanya kalian percaya sama orang itu? Dan Protestan ini ada di abad keberapa? Jadi jangan membawa perjanjian lama tentang Yesus, karena tidak ada Yesus di perjanjian lama. Dan sekali lagi saya katakan, Yohanes yang kamu bawakan 14:6 itu hanya jalan, dia bukan Tuhan. Jadi kalau kalian mau belajar, yaitu ikutilah apa yang dikatakan Yesus. Ingat, Yesus disunat, maka kalian juga harus disunat. Ya, oke, sunat ya Ki. Oke, lanjut lagi. Oke, Kak, blokir sebentar. Ada hancur. Tap layar. Oke, Kak, blokir permanen. Kak Hesti, terima kasih, Kak. Sebentar, diterima dulu Kak Hesti. Kak, siapa tadi, Kak? Siti Nurbaya, terima kasih ya. Teman-teman yang lain masih terima hidup kasih. Siti Nurbaya, perasaan udah gak ada. Belum diterima itu, matchnya diterima dulu. Udah. Belum, Kak. Udah, belum jalan. Udah baru. Nah itu kau ini perbadan Oke. kau laki-laki perbadan kau. Kak Hesti,
terima kasih untuk tanggapannya. Saya rasa semoga KST habis ini tidak lebih melebar kemana-mana lah ya. Kita fokus di dalam konsep ya, konsep keselamatan dan konsep surga. Jadi jangan melebar kemana. Oke, kapan sih Tuhan Yesus ada di perjanjian lama? Atau apapun lah yang KST bilang tadi ya. Ada dua yang KST tanyakan, siapa yang mengatur dunia ketika hari yang ketiga, sebenarnya itu di luar konteks keselamatan. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan jawab di match berikutnya, teman-teman. Oke, di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-58 jelas sekali ya, teman-teman. Saya bukakan datanya. Yohanes 8 ayat yang ke-58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada. Satu ayat. Saya bisa tunjukkan ayat yang lainnya lagi supaya Kak Hesti tidak lari-lari ke dalam konteks lain. Oke, Kak Hesti tadi bicara tentang keselamatan. Muslim itu dipastikan keselamatannya. Seperti apa di dalam Maryam 71? Saya bukakan datanya. Sebentar ya teman-teman ya. IS Maryam 71. Saya bacakan terjemahannya. Tidak ada seorang pun di antara yang tidak melewatinya dalam kurung sirat di atas neraka. Kalau bicara tentang keselamatan, itu. Jadi semoga Kak Hesti tidak keluar dari konteks ya, biar tidak melebar kemana-mana ini diskusinya, biar enak dapat poinnya. Tolong dijelaskan, kalau bicara tentang keselamatan, semua muslim tadi, Kak Hesti bilang, akan diselamatkan. Seperti apa dengan Maryam 71? Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya dalam kurung sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Itu sudah ditetapkan. Oke, itu satu pertanyaan saya, tolong dijelaskan dulu. Dan untuk yang kedua, kalau tidak sempat di match ini, Kak Hesti bisa jelaskan di match berikutnya ya. Jadi saya mau fokus tanya dulu, biar nanti saya fokus untuk menjawab Kak Hesti ya. Oke, itu tadi masalah keselamatan, dan yang masalah surganya, saya mau tanya. Kak Hesti bicara tentang surga. IS 44 ayat yang ke-54, saya bukakan datanya lagi. IS 44 ayat 54. Sebentar ya. IS 44 ayat yang ke-54. Masalah hur. Saya bacakan surat 44 ayat yang ke-54. Mohon izin teman-teman muslim. Demikianlah dalam kurung keadaan penghuni surga, dan kami menjadikan mereka berpasangan dengan bidadari yang bermata elok. Itu satu ayat. Saya bukakan lagi surat 52. Surat 52 ayat yang ke-20. Surat 52 ayat 20. Surat yang ke-52 ayat yang ke-20. Mereka bertelakan di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami menganugerahkan kepada mereka pasangan, yaitu bidadari bermata indah. Pertanyaan saya, ini sama saya tanyakan juga waktu sama yang lain, dan belum dapat pandangan yang jelas. Saya jawabannya semoga Kak Hesti bisa menjelaskan untuk saya. Pertanyaannya, kenapa surga di dalam iman kakak dilambangkan untuk kenikmatan para lelaki? Pertanyaannya, perempuannya dapatnya apa? Anak-anak dapatnya apa? Tolong dijelaskan Kak, dan saya minta data dan dalilnya. Jadi biar kondusif, kalau Kak Hesti mau bertanya tentang iman kekristenan, yuk fokus di konsep keselamatan dan surga, biar kita tidak melebar kemana-mana. Seperti saya, dua hal yang saya tanyakan, Maryam 71 dan masalah hur ini. Satu konsep keselamatan, satu konsep surga. Itu, jadi biar tidak melebar kemana-mana. Setelah ini Kak Hesti kalau mau tanya tentang konsep keselamatan dan surga di iman Kristen, bisa kita bandingkan, bisa kita bukakan datanya sama-sama. Jadi biar arahnya jelas, itu. Silakan Kak Hesti, masih ada 20 detik, mungkin lanjutkan aja karena ada dua pertanyaan saya yang harus Kak Hesti tanggapi. Silakan. Udah habisin aja. Udah mau habis nih itu. Aku ngomong 1 2 3 habisnya. Kling, gitu kan. Habis dia. Oke, silakan Kak Hesti. Oke. Aku
Oke, sekarang nih ya. Oke, teman-teman jangan lupa tap-tap layar. Ayo dong, tap-tap layar. Oke, tap-tap layar, tap-tap layar, tap-tap layar. Ini menarik sekali ini. Oke. Udah mulai ya? Belum? Tadi ngulang. Oke, nah. Oke, lanjut. Oke, ini menarik sekali tentangnya. Ayat-ayat yang dibawakan sama si Oki ini ya. Tadi yang kamu bawakan surat Maryam itu melewati. Tidak seorang pun melewati. Apa kata melewati? Coba perbaiki. Coba kamu simak. Kamu bisa bahasa Indonesia nggak sih yang baik? Melewati. Nah, atau kata melewati itu. Melewati. Kau datang ke Tanjung Pinang, kamu melewati rumahku. Belum tentu kau masuk ke rumahku. Oke, kau melewati rumah sakit, belum tentu kau masuk ke rumah sakit. Nah, bahkan kau masuk pun ke dalam rumah sakit, belum tentu kau yang sakit. Bisa jadi kau jenguk orang sakit, ya kan? Kau masuk ke rumah sakit jiwa, belum tentu kau yang gila. Udah pasti orang-orang itu yang gila. Kan ada kata melewati. Melewati, iya, kami akan melewati yang namanya jembatan Sirotol Mustaqim. Jadi tidak usah dijelasin ya, kamu nggak akan paham jembatan Sirotol Mustaqim. Jadi kami, orang-orang yang akan amal kebaikannya lebih banyak, maka dia akan tembus melewati jembatan itu. Nah, kami hanya melewati tapi tidak masuk. Nah, terus kamu mengenai bidadari. Mengenai bidadari. Itu surat yang kamu bawa adalah doif. Ya bukan sohi. Nah, sekarang mengenai bidadari. Mengenai bidadari yang dijanjikan, iya, alhamdulillah, kami, saudara iman kami laki-laki, diberikan Allah, yaitu mati syahid, yang mati syahid mendapatkan 72 bidadari. 72 bidadari ini bukan pelayan-pelayan seks, emang ada kata seks di situ? Ada kata seks di situ? Nah, ada kata seks? Tidak ada kata seks. Allah memberikan hadiah, yaitu bidadari, yaitu sebagai pelayan. Emang kenapa? Masalahnya di mana? Mana lebih baik? Punya Tuhan yang memberi kenikmatan atau Tuhan yang meminta kenikmatan? Sebelum kau membahas tentang kemelokan atau tentang molek seorang wanita atau tentang bidadari di dalam hadis yang kamu bawakan, kamu udah baca belum Bible-mu? Di dalam bilangan 31, nomor 35 sampai 40, di situ jelas Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis perawan. Itu pertanyaan saya, tolong kamu jelaskan 32 gadis perawan itu untuk apa Tuhanmu? Tolong dijelaskan. Ya, Ayatnya. dibilang di bilangan 31, kau baca dari 35 sampai 40. Tolong jelaskan 32 gadis perawan itu untuk apa Tuhanmu? Kedua, tolong jelaskan sama saya tentang Tuhanmu yang dimana di dalam 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12 jelas dikatakan di situ, ini beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, aku akan mengambil istri-istrimu dan aku akan memberikan dengan orang lain, dan orang lain itu akan tidur dengan istri-istrimu. Kamu melakukannya secara tersembunyi, aku melakukannya secara terang-terangan di depan orang Israel. 2 Samuel 12 nomor 11. 2 Samuel 2 sudah sebat nih. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Pertanyaan saya, yang melakukan kesalahan adalah si Daud. Kenapa istrinya dihukum? Diambil perempuan itu lalu disuruh tidur dengan orang lain. Nah itu, kalau pertanyaanku 2 itu saja. Jadi nanti disambung lagi pertanyaan yang lainnya sesuai dengan statement yang kau bawakan. Jadi jangan coba-coba membahas bidadari, coy. 32 gadis perawat aja untuk apa Tuhanmu? Emang lagian kenapa? Kalaupun iya Allah memberikan. Itu hadisnya doif ya, mengenai 72 bidadari itu hadisnya doif, bukan sohi. Ya, kalaupun iya Allah memberikan nih, kan kenapa? Saudara iman kami yang mendapatkan, emang kenapa? Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Coba kau pertanyakan dengan Tuhanmu, 32 gadis perawan untuk apa Tuhanmu? Itu dulu kau pertanyakan. Untuk apa Tuhanmu? Kubayangkanlah 32 gadis perawan, satu hari itu 5, 4. Oh my God, satu hari ini. Gitu. Aduh, sebenarnya aku punya pertanyaan ketiga kalau kamu bisa jawab. Tapi kalau nggak bisa jawab, nanti jawab. Coba dulu saya minta pernyataan itu, jelaskan bilangan 31 nomor 17 sampai 18, di mana di situ dikatakan bunuhlah yang perawan itu
kamu biarkan hidup, yang tidak perawan harus kamu bunuh, harus kamu bunuh. Nah, pertanyaan saya bagaimana membuktikan yang perawan tidak perawan? Itu pertanyaan. Pertanyaan pertama, 32 gadis perawan itu untuk apa Tuhanmu? Pertanyaan kedua, tuh kenapa Tuhanmu menghukum istrinya Daud sementara si Daud yang melakukan kesalahan? Pertanyaan yang ketiga, tolong kamu jelaskan kenapa membunuh yang tidak perawan. Nah, untuk tunggu dulu, gue perjelas di pertanyaan yang ketiga, bagaimana membuktikan perawan atau tidak perawan, itu dia. Lanjut. Oke, Kak Hesti, sebentar ya. Sebentar ya Kak Hesti ya. Oke, sekarang saya tidak akan menjawab pertanyaan 2 ini, 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12, bilangan 31. Saya akan jawab khusus satu match setelah ini untuk Kak Hesti. 2 pertanyaan ini sekaligus, saya tidak akan menyenggol. Cuman saya ingin bertanya dulu, Kak Hesti Muslim udah berapa lama Kak? Islam udah berapa lama? Oh, alhamdulillah 17, kurang lebih 17. Oke. 17 tahun Kak Hesti, dan Kak Hesti Ya, habis ini harus Kak Hesti ralat ya omongan Kak Hesti ya. Kalau Kak Hesti bilang surat yang saya bawakan adalah hadis doib, ya. saya sebutkan tadi QS 44 ayat 54 itu Quran. Kak Hesti bilang itu doib, silakan Kak Hesti ralat untuk itu. Itu. Oh, itu Quran. Jadi biar saya tidak benarkan. jadi ini ya. Saya benarkan. 17 tahun Kak Hesti yang saya bacakan tadi Kak Hesti. Oke, sebentar saya bacakan. Oke. Sebentar, yang saya bilang 72 bidadari yang doif, yang itu saya benarkan, 72 bidadari yang doif. Oke, sebentar ya Kak Hesti ya. Saya tidak membawakan hadis tadi, yang saya bawakan Quran semua. Jadi saya tidak sedang membawakan hadis, saya tidak membawa hadis-hadis doif. Itu, saya sedang tidak berbicara hadis. Oke, saya ulangin untuk Kak Hesti ya, supaya Kak Hesti mendengar. IS 44 ayat yang ke-54, saya bukakan. IS 44 teman-teman, ini ayat yang ke-54 itu surat Ad-Dukhan. Oke. Demikianlah keadaan penghuni surga, dan kami menjadikan mereka berpasangan dengan bidadari bermata elok. Itu yang pertama. Dan yang kedua surat yang saya bawakan IS 52 ayat 20. IS 52 ayat yang ke-20. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami menganugerahkan kepada mereka pasangan, yaitu bidadari yang bermata indah. Saya tidak membawa hadis dari tadi, yang saya bawakan Quran, Kemenak, saya bacakan di surat At-Tur ayat yang ke-20 itu. Dan yang ketiga hadis yang Quran yang saya bawakan tadi, Quran 55 ayat yang ke-72. Quran 55 ayat yang ke-72. Bidadari-bidadari yang dipingit di dalam kemah-kemah. Yes, oke. Jadi tiga surat yang saya bawakan, saya sedang tidak membawa hadis. Dan saya tidak merujuk ke dalam konsep 72 bidadari itu, saya tidak membahas itu. Yang saya bahas masalah hur. Hur itu mungkin Kak Hesti sudah tahu ya. Hur itu adalah wanita yang di surga. Itu yang saya bahas, bukan masalah 72 bidadari. Itu. Jadi Kak Hesti mungkin bisa diklarifikasi, takutnya nanti ada teman-teman yang record ya, teman-teman yang mungkin Kak Hesti salah dengar ya, salah dengar ketika saya bilang tadi itu, padahal yang saya bawakan Quran itu ya, bukan hadis. Saya jarang sekali kalau diskusi membawa hadis, yang saya bawakan Al-Quran itu. Nah, jadi Kak Hesti belum menjawab sama sekali. Mungkin setelah ini satu match ini Kak Hesti bisa fokus untuk menjawab pertanyaan saya. Saya tidak ada dapat data sama sekali Kak Hesti. Itu yang saya tanyakan Maryam 71 tadi, tolong sebutkan saya datanya. Ya, yang saya butuh data dan dalil itu dari jawaban kasih. Masalah hur ini, masalah bidadari ini, pertanyaan saya tadi, kenapa ini melambangkan kenikmatan kepada lelaki? Kenapa saya bisa berpikiran seperti itu? Karena di sini ditulisnya bidadari. Kalau di sini ditulisnya tidak bidadari, saya tidak akan bernarasi seperti itu. Nah, yang saya tanyakan sama Kak Hesti tadi, Kak, kalau yang perempuan dapatnya apa? Saya tidak bahas yang 72 bidadarinya, nonsen untuk saya masalah itu. Saya tidak mau ini tentang 72 bidadari.
yang saya tanyakan, Kak Hesti, yang perempuan dapat apa? Datanya di mana? Dalilnya di mana? Yang anak-anak dapatnya apa? Datanya di mana? Dan dalilnya di mana? Ya, jadi saya pertegas lagi, saya tidak pernah membawa hadis di dalam live ini. Saya tadi membacakan Quran, Kemenak, dan saya tidak tidak membahas sama sekali 72 bidadari. Yang saya masalahkan masalah hur, tema saya tadi hur, itu ya, bukan masalah 72 bidadari. Yang saya tanyakan, perempuan dapat apa ketika masuk surga dan anak-anak dapat apa ketika masuk surga, terkait sekaligus dengan Maryam 71 tadi ya. Silakan Kak Hesti. Perasaan Maryam 71 sudah saya jawab. Itu saya tidak dapat data Kak Hesti, sebentar. Oke, kalau Kak Hesti sudah merasa untuk menjawabnya dan saya mungkin yang tidak mendengarnya, silakan, tidak masalah. Oke, saya perasaan yang Maryam 71 saya sudah menjawab ya. No. Saya ulangi lagi ya, Maryam 71 yang mengenai neraka. Saya ulangin lagi. Di situ ada kata melewati. Saya menjelaskan daya ini ya, pernyataan yang kamu bawakannya. Di dalamnya saya sudah mengatakan melewati bukan berarti memasuki. Sama halnya kalau kamu datang ke Tanjung Pinang, kamu melewati rumah saya, tapi kamu tidak masuk rumah saya. Nah, kamu sama saja kamu pergi ke rumah sakit, kamu melewati rumah sakit, tapi kamu nggak masuk rumah sakit. Saya sudah menjawab itu ya. Dan ini saya ulangi lagi, kamu melewati rumah sakit gila, tapi kamu nggak masuk ke dalamnya. Nah ini, mengenai kamu dapat apa di surga seorang wanita? Wanita mendapat apa yang dia sukai, yaitu berupa perhiasan-perhiasan. Ya, wanita kan menyukai perhiasan. Nah, saya sudah menjawab itu. Pertanyaan kamu cuma dua itu sudah saya jawab. Terus saya apain dulu? Yang mengenai tadi kamu Quran surat itu kamu Rahmat dia, Rahmat kamu bawa itu. Emangnya kenapa kalau kami itu ya saudara iman saya diberikan bidadari? Masalahnya di mana? Emangnya kenapa? Masalahnya di mana? Hah? Kalaupun ya di surga kami dikasih kenikmatan, emang kenapa? Masalah di mana? Lalu bagaimana dengan Tuhanmu? Kamu belum menjawab pertanyaanku. 32 gadis perawan untuk apa Tuhanmu? Itu pertanyaanku. Belum kamu jawab. Kan saya sudah mengatakan, emang kenapa? Emang kenapa? Kalau Allah kami kasih bidadari kepada saudara iman, saya ikutin kamu. Emang kenapa? Masalahnya di mana? Itu yang diberikan juga orang-orang yang mati syahid. Emang kenapa masalahnya? Itulah hebatnya. Mana lebih baik punya Tuhan yang memberi kenikmatan atau Tuhan yang meminta kenikmatan? Dan ternyata yang lebih baik adalah Tuhan yang memberi kenikmatan. Di mana Tuhan kami? Tuhan kami memberikan kenikmatan. Masalahnya di mana? Daripada kau punya Tuhan, Tuhanmu itu meminta kenikmatan, yaitu 32 gadis perawan. Saya ikutin alurmu, saya ikutin. Kenapa? Masalahnya di mana? Dengan itu dikasih bidadari, dikasih wanita bermontok-montok. Emang kenapa? Masalahnya di mana? Kenapa? Saya ikutin. Masalahnya di mana? Lalu bagaimana dengan Tuhanmu? 32 loh. Kau bayangkan 32 gadis perawan itu. Bilangan berapa tadi? Maaf. Bilangan itu, berapa? Bilangan berapa? Maaf. Bilangan 31. Kau baca dari 35 sampai 40. Di mana jatah untuk Tuhan 32 gadis perawan. Nah itu pertanyaan saya, untuk apa Tuhanmu? Kamu aja bisa berpikiran negatif mengenai bidadari. Ya aku juga bisa berpikiran negatif mengenai Tuhanmu mendapat 32 gadis perawan. Ku bayangkanlah itu 32 gadis perawan. Satu hari 5, besok 4, besoknya 3, ulang lagi 5. Bayangkan hari ada 7. Kamu aja bisa berpikiran negatif, apalagi aku. Nah itu pertanyaan pertama. Dan tolong dijawab ya. Karena saya itu penasaran. Karena tidak ada satupun yang bisa menjawab pertanyaan saya mengenai 32 gadis perawan itu. Sampai sekarang belum ada yang jawab. Setiap ditanya itu dia berdalih. Nah pertanyaan yang kedua. Di dalam Bible juga di Bilangan 31 nomor 17 sampai 18 itu di situ disuruh membunuh yang tidak perawan sama membunuh laki-laki. Pertanyaan saya, yang perawan dibiarkan hidup. Pertanyaan saya, bagaimana untuk membuktikan yang satu perawan, yang satu tidak perawan? Bagaimana? Yang tidak perawan haruslah kau bunuh. Di Bilangan 31 nomor 17 sampai 18. Nah, pertanyaan saya, bagaimana membuktikan yang perawan tidak perawan itu bagaimana?
Ya berpikiran negatif lagi lah gue kan. Terpaksa lah dicoba. Coba lah kan. Cup cup cup. Kalau suaranya masih perawan. Tapi kalau dicoba cup 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 suaranya itu nggak perawan gitu kali ya. Kan negatif dong. Kamu aja bisa berpikiran negatif apalagi aku. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, di dalam 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12, di mana Tuhanmu menghukum Daud, menghukum istrinya Daud. Nah, yang membuat kesalahan kan Daud. Daud mengintip orang mandi, yang diintipnya si Batseba, istri orang. Nah, sampailah hamil. Nah, perempuan itu hamil, lalu yang dihukum adalah istrinya. Yang membuat kesalahan adalah Daud, yang dihukum adalah istrinya. Pertanyaan saya, bagaimana seorang Tuhan memberikan hukuman yang tidak setimpal? Tidak setimpal dong. Yang melakukan kesalahan siapa? Yang berbuat kesalahan siapa? Oke? Itu pertanyaan saya, tolong dijawab ya. Oke, sebentar. Silakan diterima, Kak Hesti. Belum. Belum ya? Belum. Belum ya, Kak? Oke. Oke ya teman-teman ya. Gimana ya? Balik lagi. Kak Hesti salah memahami apa yang saya narasikan. Dari tadi saya udah bilang, saya tidak permasalahkan masalah bidadari itu. Bukan bidadari itu yang saya permasalahkan. Itu, saya tidak permasalahkan masalah bidadari, sedikit pun tidak saya permasalahkan. Silahkan masalah bidadari itu, mau dapat 72, 100, silahkan. Saya tidak bertanya itu. Yang saya tanyakan masalah hur. Terus Kak Hesti tadi menjawab, yang perempuan itu dapatnya perhiasan. Yang saya minta datanya di mana? Surat apa? Yang anak kecil itu dapatnya apa? Itu. Oke, sebentar saya bagi waktunya teman-teman ya. Menjawab pertanyaan Kak Hesti yang di bilangan 31 ayat 35 sampai 40 dulu ya. Saya bacakan ya teman-teman. Sebelum saya lanjut bertanya sama Kak Hesti. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersubuh dengan laki-laki seluruh 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu 675 ekor. Lembu-lembu 36.000 ekor, jadi upeti bagi Tuhan ada 72 ekor. Keledai-keledai 30.500 ekor, jadi upeti bagi Tuhan ada 60 ekor. Ayat 40, dan orang-orang 16.000, jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Dan orang-orang 16.000, jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Yang saya tanyakan sama Kak Hesti, apa perikopnya itu? Mengenai jarahan perang. Itu tentang jarahan perang. Ayat 35 yang Kak Hesti bawakan berbunyi. Sebentar ya. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersubuh dengan laki-laki seluruhnya 32 orang. Itu jarahan perang, tidak ada korelasinya tentang buat menyerahkan masuk surga. Yang kita bicarakan konsep keselamatan dan surga. Ini korelasinya apa tentang surga? Mana ada di sini kata surga? Itu. Terus juga di dalam 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Sebentar saya bukakan ya teman-teman ya. 2 Samuel 12. Sebentar. 2 Samuel 12 ayat ke-11 sampai ke-12. Berfirmanlah Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan memberi istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, aku akan melakukan itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Itu Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Di mana di sini juga membahas tentang surga. Ayo, jangan lari-lari. Jangan lari-lari ke tema-tema lain. Itu saya loh bawa tema masalah hur, surga. Maryam 71 KST udah jawab, udah, saya stop.
saya tidak bahas yang masalah hur doang yang masih saya pertanyakan. Itu, ayolah jangan cari remis dengan membawa dalil yang tidak ada korelasinya dengan surga. Sesuai tema, ayo kita fokus balik ke tema. Itu, kita fokus balik ke tema tentang konsep keselamatan dan juga surga. Di mana Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal? Di mana korelasinya ayat ini dengan surga? Mending lebih baik KHST bawa perang naga dan Mikael. Ketahuan itu ada korelasinya dengan surga. Lah ayat ini tidak ada korelasinya dengan surga. Terus bilangan 31 ayat 35 sampai 40. Sebentar ya. Bilangan 31 ayat 35 sampai sebentar. Teman-teman, lagi error nih handphone. Bilangan 31 masih ada 25 detik. Ayat 35 sampai 40. Kita lihat di situ mengenai jarahan. Di mana di situ bicara surga. Ayo kita fokus ke tema. Ayo kita balik ke tema. Jangan kabur-kabur. Itu. Jangan kabur-kabur dulu Kak KST. Silakan bertanya tentang surga. Ini tidak ada korelasinya. Ini KST cuma mau cari remis. Itu di mana di sini 32 ini jadi bidadari? Di mana? Tolong tunjukkan saya kata-katanya di mana 32 ini menjadi bidadari. Saya sedang juga tidak membahas 72 bidadari. Silakan Kak Hesti lanjutkan. Nggak habis. Oke. Oke lah. Oke lah ya. Aduh, dia gak menjawab ya saudara ya. Kita ya. Oke ya. Oke. Kita buka di dalam Matius 5:20 itu dikatakan di situ. Aduh, mana ini? Dalam Matius 5:20, karena aku berkata kepadamu kecuali jika hidup keagamanmu lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, di mana kalian dijanjikan surga? Dia tidak menjawab. Oke lah, kita iniin. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, ya kan? Sebenarnya aku sengaja ya, kalau nggak salah ini di Lukas 13:29 ini. Lukas 13 ini, kalau nggak salah Galatia 5-21 ya. Ini perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap sesama itu ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Mana surga sudah dijanjikan? Mana? Kita kembali lagi di dalam, ulangi lagi di dalam Matius 5:20. Karena aku berkata kepadamu, kecuali jika hidup keagamaanmu lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di mana? Mana Yesus menjanjikan surga mana? Mana? Sebenarnya kalau dibawa data ya banyak sekali ya di dalam Yakobus 2:24 juga. Jadi jika kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi kamu lihat bahwa dari perbuatan orang yang dibenarkan bukan dari iman saja. Maka nyatalah kepadamu bahwa orang yang dibenarkan oleh sebab perbuatannya dan bukan oleh sebab iman saja. Nah, jadi kalau kalian mau masuk surga itu bukan karena iman saja. Tapi kalian harus melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Oke? Nah, kalau kita buka di dalam Lukas 13:24, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Berjuanglah untuk dapat masuk melalui pintu yang sempit. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang-orang berusaha masuk ke sana, tetapi mereka tidak akan bisa. Jadi kalian itu banyak yang pengen masuk ke surga, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Karena kalian menuhankan manusia. Tuh ya.
Kalau kita buka lagi di dalam Matius 7:21, tidak setiap orang yang memanggilku Tuhan, penguasaku akan menjadi warga kerajaan Allah, tetapi akan menjadi warga kerajaan Allah adalah setiap orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Oh, jadi saya ulangi, tidak setiap orang memanggilku Tuhan, Tuhan, tidak. Penguasaku akan menjadi warga kerajaan Allah, tetapi yang akan menjadi warga kerajaan Allah adalah setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa kehendak Bapa di surga itu? Apa kehendak Bapa? Yaitu menyembah satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu adalah Bapa. Seperti tertulis di dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Mana data? Mana data yang menjanjikan? Mana? Sebutkan satu data yang menjanjikan bahwa Kristen akan masuk surga, dijanjikan oleh Yesus. Satu aja datanya. Jangan kau bawa Yohanes 14:6. Karena Yohanes 14:6 itu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang akan datang kepada Bapa. Itu katanya. Aku jalan, kata Yesus. Bukan sembahlah aku, bukan itu ya. Jadi sebutkan satu data, di mana data Yesus menjanjikan surga bagi kalian. Oke. Ini pasti ujung-ujungnya Yohanes 14:6 nih. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang akan datang kepada itu Yesus mengatakan aku jalan. Oke, aku jalan Ki. Oke, aku jalan Ki. Aku jalan. Tapi aku bukan tujuan, oke. Lanjut silakan Oki. Oke. Iya. Silakan. Aduh, Kak Hesti ya. Silakan diterima. Kak Hesti, ada utang yang belum dijawab. Data mana data? Data, jangan terlalu sering comot-comot Alkitab. Data dulu, data. Itu ya. Kak Hesti tolong datanya setelah ini sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Data apa bro? Perasaan aku dari tadi membawa data. Yang tadi Kak Hesti bilang perempuan tuh mendapatkan emas apa segala macam, itu loh anak kecil mendapatkan apa? Data Kak Hesti data. Itu ya. Nah terus Kak Hesti tadi bilang ya kan teman-temannya, di dalam mana tadi ya? Kita bawa dulu Matius 5 ayat 20 ya kan? Kita bacakan dulu teman-temannya. Matius 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kak Hesti mungkin tahu orang-orang Farisi itu siapa? Itu. Apa sih yang mau diajarkan di dalam Matius 5 ayat ke-20? Orang yang percaya harus memiliki cara hidup yang lebih benar daripada ahli Taurat, orang-orang Farisi. Artinya itu apa Kak Hesti? Artinya apa? Itu memperhatikan cara hidup di hadapan Yesus dan mengevaluasi kehidupannya. Ayo cari remanya dulu. Ayat ini mau berbicara tentang apa? Itu. Ayat ini mau berbicara tentang apa? Jangan karena ayat ini nyenggol-nyenggol dikit diambil ya kan? Seperti tadi bilangan lah, 2 Samuel lah, ambil terus untuk senggol ya kan? Yang penting kena senggol. Itu ya. Oke, kebenaran orang Farisi yang dangkal tidak cukup baik untuk mendapatkan surga. Itu yang pertama. Dosa hati seperti hinaan dan hawa nafsu yang disengaja layak masuk neraka. Itu yang dimaksud di dalam Matius 5 ayat yang ke-20 ya Kak Hesti. Nah terus Kak Hesti tadi mengutip lagi teman-teman. Siapa saja yang menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan, mereka akan diusir di akhir zaman. Oke, sekarang aku tanya Kak Hesti. Oke, terima kasih teman-teman. Ayat yang Kak Hesti bawakan tadi, masuk akal nggak? Itu kan tulisan merah, itu kan perkataan Tuhan Yesus. Masuk akal nggak sih kalau Tuhan Yesus membicarakan dirinya sendiri? Itu ayat yang Kak Hesti bawakan itu kan tulisan merah. Masuk akal nggak kalau Tuhan Yesus mengatakan dirinya sendiri? Ini saya mau jelaskan sama Kak Hesti ya, biar lurus nih, itu biar tidak tersesat lagi. Nabi palsu yang dimaksud di sini adalah orang-orang seperti serigala berbulu domba. Kelihatannya beriman, tapi buah-buah perbuatannya tidak sesuai. Tanda-tanda dari orang yang ditolak. Saya sebutkan untuk KST, mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Mereka adalah
pembuat kejahatan, mereka adalah orang-orang munafik, melakukan tanda mujizat demi nama Tuhan, tapi sebenarnya adalah serigala berbulu domba. Kalau saya bawa analoginya sekarang, saya tidak mau menggunakan iman orang untuk analogi, tidak mau. Saya mau bawakan di iman saya sendiri, KST. Ayat yang KST maksud tadi. Misalnya, kami orang Kristen, kami tidak mau menutup mata. Kami tidak mau munafik. Masih banyak pendeta-pendeta. Ada oknum-oknum pendeta, saya bilang oknum ya. Ada oknum-oknum pendeta mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Itu yang tidak pantas masuk ke kerajaan Allah. Itu yang tidak pantas masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang dikit-dikit bawa nama Tuhan, itu kan. Itu yang dimaksud KST. Itu adalah serigala berbulu domba. Itu KST. Jadi tolong lihat dulu, kalau mau comot Alkitab, lihat dulu konteksnya, berbicara tentang apa, cari tahu dulu remanya apa itu. Jadi yang dimaksud tadi KST seperti yang saya analogikan, misalnya nih banyak nih oknum-oknum pendeta, kita orang Kristen juga tidak boleh menutup mata, teman-teman. Banyak oknum-oknum pendeta yang dikit-dikit bawa nama Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri, dan itu terjadi. Kita tidak boleh munafik, kita bilang orang Kristen itu benar semua. Terus pendeta itu semuanya sudah hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan, tidak boleh. Itu yang dimaksud di sini, serigala berbulu domba. Itu, saya tidak malu untuk mengatakan banyak oknum-oknum pendeta di iman Kristen. Itu, saya tidak malu untuk mengatakan itu. Itu adalah kebenaran yang harus saya sampaikan. Terlepas setelah ini saya dihujat, anak-anak Tuhan silahkan kalian hujat saya, tapi lewat DM aja ya. Kalau saya pas lagi live jangan hujat saya, hujat aja. Itu ya teman-teman ya. Nah jadi KST, ayat yang KST bawa, itulah artinya ya KST ya. Setelah ini saya akan bertanya sama KST, tolong KST tunjukkan dulu data dan dalil yang saya minta tadi. Terima kasih KST. Udah selesai. Sudahnya. Oke. Oke, ini dari tadi si Baluap ini ya kan. Bacakanlah dulu. Surat Al-Waqiah 34 sampai 38. Oke. Surat keberapa KST itu? Surat keberapa? Surat Al-Waqiah 34 sampai 38. Al-Waqiah itu surat keberapa? Buka aja sih itu surat Al-Waqiah 34 sampai 38, ayat 34 sampai 38. Buka aja gitu. Tinggal disebutkan ya, Al-Waqiah itu surat keberapa? Itu. Kamu tinggal baca. Nih, aku bacakan ya kan. Oke, bacakanlah. Di dalam 34 ya, 35-nya kita bacakan ya. Oke. Panjang gue. Panjang ini, bacakanlah ya. Bacakanlah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari tadi dia minta. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari secara langsung, ya. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan, artinya penuh cinta. Nah, oke, nih kebaca dalam. Selain mendapatkan rezeki atau ayat tersebut yakin dapat menambah lagi mana ini? Yang ini aja yang penting aja samamu. Ya Allah, jagalah wajah kami dengan kekayaan ini. Ya Allah, jaga bagaimana kau menjaga wajah dan suci kami. Ginilah ini ya. Oke, ya Allah, jagalah wajah kami dengan kekayaan dan janganlah hina kami dengan kemiskinan sehingga kami harus mencari rezeki. Mana ini? Walah, tadi aku udah nemu malah itu. Coba Gak apa-apa, jangan panik, tenang aja. Masih ada 2,5 menit panjang. Aku nggak panik, aku cuma bacakan ini. Oke, ya Allah, sebagaimana Engkau menjaga wajah kami dari sujud ke jalan. Oke, bisa nggak sih aku? Iya, nanti ya. Oke. Iya, perasaan tadi bener sih. Coba kamu bukaan situ. Surat Al-Waqiah 34 sampai 38. 34 sampai 38. Oke. Nanti kamu nemu jawabannya. Yaitu mengenai yang kamu minta kan? Yaitu anak Dani apa dapatkan apa kan? Oke. KST lanjutkan aja dulu. Ininya KST nanti kita cross check ya. Nanti kamu cross check ya. Ayat 34 sampai 38 ya KST ya. Iya, surat Al-Waqiah 34 sampai 38 ya. Oke, lanjutkan yang lain dulu KST. Enggak ada, saya Tapi kotos. ini aku bacakan dulu ya mengenai
surga ya. Aku bacakan dulu mengenai surga. Di dalam Islam ya ayat-ayatnya. Kamu bisa baca juga di dalam itu surat Al-Baqarah 98 nomor 7 sampai 8 kamu bisa bacakan. Terus mengenai surga-surga dalam Islam ya aku bacakannya. Supaya kamu tahu di Islam itu banyak tentang surga ya. Kamu bisa bacakan juga di dalam An-Nahl 31, kamu bisa baca juga di dalam Al-Furqan 16, kamu bisa juga baca di Al-Zumar 34. Terus banyak ayat-ayat tentang surga. Kamu juga bisa bacakan An-Nisa 124, kamu bisa bacakan Ghafir 40, kamu bisa baca banyak. Jadi aku bacakan lagi salah satunya ya. Salah satunya aku bacakan kepadamu, yaitu surga Adnan di An-Nahl 31. Yaitu surga Adnan yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalam surga itu. Mereka mendapatkan segala apa yang mereka kendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, bacakan lagi samamu di dalam Al-Furqan 16. Bagi mereka di dalam surga itu apa yang mereka kendaki, sedang mereka kekal di dalamnya. Hal itu adalah janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan. Oke. Jadi banyak mengenai surga dijanjikan oleh Allah kepada kami Islam itu banyak sekali ayat-ayatnya, dan saya sudah menyebutkan beberapa ayat kepadamu. Dan tadi kamu bilang, saya sudah menjawab ya pertanyaanmu. Tadi kamu bilang, justru pertanyaanku gak kamu jawab. Tadi kamu bilang tidak ada hubungannya. Di dalam Matius 5:20 gak ada hubungannya. Oke. Itu adalah tulisan merah. Kamu katakan Matius 5:20 itu tulisan merah. Jadi itu pernyataan Yesus. Coba saya buka lagi Matius. Oke, kenapa sih kalian ini? Saya ulangin lagi ya. Adalah mana ini? Karena aku berkata kepadamu, kecuali jika hidup keagamaanmu lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa waktuku cepat sekali habis? Aduh. Oke, Kaisti sayang sekali ya, ya kan? Itu salah Kaisti sendiri ya kan? Tidak menggunakan waktu dengan baik. Oke, saya silakan Kaisti. Ya, teman-teman, mungkin Kaisti ini sedang panik ya. Yang saya bilang tulisan merah tadi ayat yang satunya, Kaisti bukan Matius 5 ayat 20. Yang Matius 5:20 saya udah jelaskan. Sama Kaisti tujuannya apa, remanya apa tadi sama Kaisti. Udah panjang lebar sekali. Terus yang ayat satunya yang Kaisti bilang tadi, itu yang saya bilang, masa tulisan merah Tuhan Yesus menceritakan dirinya sendiri. Coba Kak Hesti ingat-ingat dulu ya. Mungkin Kak Hesti ini sedang panik ya teman-teman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, santai aja deh, panik. Kak Hesti ini sedang tidak, kembali lagi, Kak Hesti sedang tidak mengerti apa yang saya tanyakan. Saya bukan tanya tentang tingkatan surga. Yang Kak Hesti bawakan, surgaan tadi itu adalah tingkatan-tingkatan surga. Saya tidak bawa itu Kak Hesti. Saya tidak bertanya nanti setelah itu, sebenarnya saya mau tanya tentang tingkatan surga itu. Nah, yang saya tanyakan Kak Hesti, yang saya tanyakan, terus juga aku mau ralat sedikit ya, yang Kak Hesti bawakan surat 56, surat Al-Waqiah 56 ayat 37 sampai dengan 39, saya bacakan. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta, dalam kurung lagi sebaya umurnya, dalam kurung diperuntukkan bagi golongan kanan, dalam kurung yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, ayat yang ke-40, dan segolongan besar dalam kurung pula dari orang-orang yang kemudian. Yang saya tanyakan, ini tidak ada korelasinya. Yang saya tanyakan narasi Kaisti tadi, yang bilang kalau perempuan itu, ini loh Kaisti pertanyaan saya, perempuan itu dapatnya emas. Yang dia senangi itu, saya sedang tidak bertanya tentang tingkatan surga. Yang Kaisti bawakan tadi itu tingkatan surga. Saya sedang tidak bertanya dengan itu. Setelah ini sebenarnya saya mau tanya tentang itu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, anak kecil itu loh Kaisti, itu kalau misalnya masuk surga yang dia dapatkan apa, saya minta tunjukkan datanya. Itu aja. Saya sedang tidak membahas tentang bidadari. Kesampingkan dulu masalah bidadari. Bidadari itu tadi kenapa saya kutip ayatnya, saya cuma ingin mengambil kenapa ayat yang saya baca itu kok melambangkan untuk kesenangan para lelaki aja. Nah yang saya tanyakan,
Kak Hesti ini sebagai perempuan dan teman-teman yang lain dapatnya apa? Kak Hesti jawab tadi dapatnya emas, gitu kan? Nah saya minta datanya yang disenangi wanita, yang Kak Hesti bilang tadi kan. Nah itu yang saya minta datanya Kak Hesti. Dan yang kedua, saya minta datanya anak kecil itu surganya dapat apa? Itu ya Kak Hesti ya, yang saya tanyakan. Nah terkait dalam Matius 5 ayat 2 ayat 20 yang Kak Hesti bawakan tadi saya sudah menjelaskan, masa saya harus ulang lagi ya kan teman-teman ya? Itu saya sudah menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan Kak Hesti di dalam Matius 5 ayat 20 dan ayat yang satunya saya juga udah jelaskan. Jadi saya mau tekankan dulu ya, biar saya dapat data yang pasti setelah ini. Biar Kak Hesti juga jangan terlalu jauh mencari datanya. Saya sedang tidak bertanya tentang tingkatan surga. Tidak. Saya tidak bertanya tentang tingkatan surga yang Kak Hesti bawakan. Itu adalah tingkatan surga. Itu. Surgaan. Itu. Kalau masalah tingkatan surga Kak Hesti, kurang lebih juga saya tahu ada surga Firdaus, surgaan, surga Naim, surga Mawa, surga Kuldi, Darussalam, Darul Mukomah, Makomal Amin, tapi saya sedang tidak menanyakan itu, Bang Jaya, terima kasih. Saya sedang tidak menanyakan tingkatan surga. Yang saya tanyakan, perempuan masuk surga, Kak Hesti dapat, Kak Hesti bilang tadi yang saya dapatkan kesenangan-kesenangan. Itu yang saya mintakan datanya, tolong Kak Hesti bertanggung jawabkan dulu. Itu, dan anak kecil atau yang baru lahir, itu dapatnya apa ketika dia masuk surga, Kak Hesti? Itu yang saya tanyakan. Saya sedang tidak bertanya tentang tingkatan surga. Ya Kak Hesti ya. Jadi kalau Kak Hesti menjawab bahwa surat Al-Waqiah surat 56 tadi itu tidak ada korelasinya Kak Hesti, karena pertanyaan saya tidak di situ. Pertanyaan saya simpel sekali dari awal tadi, perempuan itu dapat apa? Kak Hesti bilang kesenangan-kesenangan untuk wanita. Nah, tunjukkan saya datanya. Itu, dan yang kalau anak kecil dapatnya apa? Tunjukkan juga saya datanya. Itu aja Kak Hesti, tidak panjang. Ya Kak Hesti ya, sorry ya Kak Hesti ya. Itu yang saya minta data, yang data itu aja Kak Hesti. Silakan Kak Hesti ya. Terima kasih Kak Rike. Oke, masih ada 11 detik ya. Ya, untuk Matius 55, Matius 55 kan jauh sekali. Matius yang Kak Hesti bawakan tadi, saya sudah menjawabnya Kak Hesti ya. Saya sudah menjawabnya. Semua ayat yang Kak Hesti bawakan saya selalu menjawabnya. Terima kasih. Silakan Kak Hesti. Terima kasih teman-teman yang sudah support. Tuhan Yesus berkati. Kau tadi bilang kau menjawab, tidak ada kau jawab pertanyaanku. Dari mengenai Tuhanmu dapat 32, kau bilang itu tidak ada korelasinya, tidak ada korelasi mengenai surga, itu kau bilang tadi Baduam. Nah mana kau jawab pertanyaanku? Di mana datanya Yesus menjanjikan surga? Tak ada kau bawa dari tadi sampai sekarang, nggak ada. Oh ya betul, Mana? itu satu belum Nah, di belum mana saya sebutkan. datanya kalian dijanjikan surga? Mana? Di setahu saya di dalam Al-Qur'an atau setahu saya tidak ada anak kecil nanti di surga, itu nggak ada anak kecil. Setahu saya tidak ada anak kecil. Nah itu yang setahu saya. Nah mengenai perhiasan itu saya juga lupa. Saya sudah cari juga belum nemu ya. Nanti kalau nemu saya kasih tahu ya. Coba teman-teman tolong bantu saya. Ada itu ya, di mana perempuan akan mendapatkan perhiasan. Coba bantu saya dulu, saudara Seiman, bisa bantu nggak? Nah terus saya sudah tidak lagi membahas tentang bidadari. Dan saya juga tidak membahas tentang yang kamu bilang tidak ada korelasi yang mengenai Tuhanmu yaitu mendapat jatah 32. Kamu tidak membahas itu, tidak menjawab. Kamu malah menjudulkan, membawanya tidak sesuai. Perikopnya apa itu. Dan ya, pertanyaan kamu itu yaitu mengenai anak kecil, saya belum nemu di surga ada anak kecil. Setahu saya di surga itu tidak ada anak kecil, tidak ada nenek-nenek, tidak ada kakek-kakek. Semuanya masih muda. Oke, semuanya kita muda. Terus nanti saya carikan itu mengenai perhiasan, itu pernah saya baca. Nanti saya carikan. Tolong jawab pertanyaan saya, di mana datanya? Di mana datanya? Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen. Itu tolong dijawab. Di mana datanya? Jangan kau membawa Yohanes 14:6. Ya, terus yang tulisan merah yang kamu bilang itu adalah perkataan Yesus. Masa dia mengatakan dirinya sendiri? Oh, gitu. Lalu Yesus ini siapa? Apakah dia utusan atau dia Tuhan? Yesus ini siapa?
Apakah dia utusan atau dia Tuhan? Kalau dia Tuhan, mengasa dia mengatakan dirinya sendiri? Nah, itu saja sih. Pertanyaan saya tolong dijawab biar nggak lari, biar clear. Ah, itu. Kamu bisa ngapain waktu saya? Yohanes 17:3. Di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi kalian? Sementara di dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, pertanyaan saya, di mana datanya Yesus menjanjikan surga? Dan nanti daripada kamu gak jawab lagi. Udah, itu pertanyaan saya. Gimana? Dari tadi kamu gak jawab. Tadi mengenai 32 gadis perawan, kamu bilang tidak ada kolerasinya. Tadi mengenai bagaimana membuktikan perawan atau tidak perawan, kamu bilang gak ada kolerasinya. Karena tema kita adalah mengenai keselamatan dan surga. Padahal itu keselamatan, yang mengenai pembunuhan itu keselamatan. Berarti kalian tidak diberikan keselamatan. Karena di dalam perempuan yang tidak perawan harus dibunuh. Mana keselamatan? Padahal itu masuk di dalam keselamatan. Mana? Bunuhlah yang tidak perawan. Berarti kan tidak ada keselamatan di dalam Kristen. Coba, mana keselamatan? Kan tema kita keselamatan dan surga. Nah, keselamatan ini mana keselamatan? Bunuhlah yang tidak perawan. Wow, keselamatan apa yang didapatkan dibunuh yang tidak perawan? Nah, kalian saya tanya, sebutkan ya, coba kamu jelaskan bagaimana membuktikan perawan atau tidak perawan. Karena apa? Karena yang tidak perawan harus dibunuh di dalam Bilangan 31 nomor 17 sampai 18. Kan itu mengenai keselamatan. Artinya apa? Kalian tidak dijanjikan keselamatan. Bahkan kalian disuruh membunuh yang tidak perawan dan anak laki-laki. Nah, itu kan pengaruh dengan tema kita. Kenapa kamu bilang tidak ada kolerasinya? Coba kamu jelaskan itu. Kenapa harus dibunuh yang tidak perawan itu? Kenapa? Lalu yang perawan dibiarkan hidup. Ya, saya bawa ya di datanya, saya udah berulang kali saya sebutkan datanya. Jadi jangan kau bilang fitnah ya. Badua poten di bawah. Bilangan 31 nomor 17 sampai 18. Udah. Jadi tolong, itu mengenai keselamatan, berarti kalian itu memang tidak ada dijanjikan keselamatan. Bahkan yang tidak perawan pun harus kalian bunuh. Coba, itu perintah Tuhan. Nah, itu aja. Kamu boleh teruskan. Pertanyaan saya tolong dijawab. Di mana dijanjikan Kristen masuk surga oleh Yesus? Dah, selesai. 18 detik ya. Udah itu selesai. Janganlah, nggak mau saya. Saya diam dulu ya kan. Udah situ. Aku lupa ya kan. Udah tuh. Tolong dijawab itu ya. Ya, oke. Oke. Ayo, silakan guys. Ini match keberapa teman-teman? Untuk kesekian kalinya. Ini match ke-6. Untuk kesekian kalinya. Kak Hesti lagi-lagi tidak mengerti dengan pertanyaan saya. Itu, teman-teman ya, Kak Hesti, saya malah meragukan ini. Kak Hesti ini benar-benar mempelajari imannya secara benar nggak sih sebenarnya, gitu kan? Nah, yang saya tanya Kak Hesti tadi kan ada bilang di surga itu tidak ada anak kecil. Itu yang Kak Hesti bilang kan, di surga tidak ada anak kecil. Yang saya tanya, Kak Hesti, kalau anak kecil di dunia ini meninggal, dapatnya apa di surga nanti? Itu bukan di surga nanti tidak ada anak kecil. Itu Kak Hesti. Nah, itu masalah perhiasan saya masih tagih ya Kak Hesti ya untuk untuk datanya. Nah, Kak Hesti lagi tadi bertanya, Tuhan Yesus menjanjikan surga. Di awal saya berstatement, saya udah jawab itu padahal. Di awal saya memulai statement saya, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kami surga yang aneh-aneh. Yang dijanjikan Tuhan Yesus hidup yang kekal, hidup seperti malaikat di sorga. Tuhan Yesus tidak menjanjikan kami surga yang aneh-aneh. Di awal statement saya tadi, saya sudah menjawab itu. Di awal statement saya, Matius 22 ayat 10. Di hari kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Itu. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kami, memang tidak pernah menjanjikan kami apapun, kenikmatan apapun, tidak pernah. Yang Tuhan Yesus janjikan,
hidup yang kekal. Maka itu yang tertulis di dalam Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci oleh karena namaku, tapi yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan diselamatkan. Diselamatkan dalam pengertian, ia akan hidup kekal. KSD itu. Jadi Tuhan Yesus itu memang betul tuh KSD. Tuhan Yesus tidak menjanjikan apapun. Tidak pernah Tuhan Yesus menjanjikan surga yang macam-macam. Tidak pernah Tuhan Yesus menjanjikan kami kenikmatan-kenikmatan. Saya akui itu. Tuhan Yesus tidak menjanjikan itu. Yang Tuhan Yesus janjikan memperoleh hidup yang kekal. Makanya teman-teman dari sebelah sering bilang ya, teman-teman ya, biar jelas ya. Di dalam Matius 19 ayat yang ke-29. Ini ayat juga sering sekali di framing ya. Itu. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anaknya atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi betul, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kami kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Betul. Karena apa? Kami hidup di dunia tidak mengejar keinginan daging kami. Bahkan di surga nanti kami tidak menghayal tentang kedagingan. Buat kami tidak penting masalah kedagingan itu. Tidak penting buat kami masalah kedagingan. Yang penting kami diselamatkan. Kami tidak mati binasa, tapi kami memperoleh hidup yang kekal. Hidup seperti malaikat di surga. Kak Benito dan teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Itu ya KST ya. Jadi betul apa yang KST bilang. Nah terus KST balik lagi tadi. Bilang tidak ada korelasi, kok tidak ada korelasinya di dalam bilangan berapa tadi? Bilangan 31 ayat 35 sampai 40. Kenapa saya bilang itu tidak ada korelasinya? Karena tema kita keselamatan dan surga. Sedangkan yang KST bawakan, baca dong perikopnya. Jarahan perang. Itu. Sedangkan yang saya bawakan KST, Maryam 71 masuk ke dalam konsep keselamatan. Masa lahir surga yang dijanjikan. Saya tidak keluar dari konteks. Dua pertanyaan saya sejalur dengan konteks, dan saya tidak menambah ayat-ayat lain untuk bertanya. Itu. Saya masih fokus dengan pertanyaan saya. Dan sampai detik ini saya minta KST bawakan saya datanya. KST bawakan saya datanya. Anak kecil di sini Kak, KST bukan anak kecil yang di surga. Tapi maksud saya nih misalnya nih KST ya, kan di dunia ini banyak kan ya, maksudnya yang lahir terus meninggal, itu kan, atau yang umur-umur 10-12 tahun itu meninggal, itu nanti dia dapatnya apa? Itu Kak, KST dapatnya apa? Nah terus yang di dalam omongan KST tadi, mendapatkan yang disenangin perempuan, itu aja dapatnya apa? Mungkin KST satu match ini luangin dulu lah untuk menjawab itu KST ya, silakan KST. Oke, mana ini? Minum yang banyak. Saya emang sering minum KST kalau live ini soalnya kan ngomong terus. Bagus. Sorry. Bagus. Oke. Yang tadi ke bilang anak kecil itu kan mendapat surga. Aku udah kasih doa di Al-Waqiah 35. Kok baca itu anak kecil mendapatkan surga. Jadi kalau kita yang udah mati, mau anak kecil mau dewasa, kalau kita mati kita mendapatkan surga. Itu sudah saya jawab. Tadi kamu mengatakan hidup yang kekal akan kalian dapatkan, itu yang dijanjikan Yesus. Kalau itu bertentangan di dalam Matius 10:34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Itu kata Yesus yang kau Tuhan. Kau mengatakan Yesus itu datang. Matius berapa tadi? Matius 10 nomor 34. Kau mengatakan Yesus menjanjikan hidup yang kekal, sementara di dalam Matius 10:34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Oke, jadi itu bertentangan dengan yang bilang hidup kekal. Kalau kamu mengatakan Yesus menjanjikan hidup yang kekal, banyak orang mati, itu kenapa nggak pada hidup? Kok hidup karena dia mati itu, baru hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang bagaimana? Oke. Sudah ini. Terima kasih teman-temanku, saudara Simanku yang di bawah. Terima kasih sudah ketemu. Terima kasih
I love you buat kalian. Nah, oke. Di dalam surat Al-Kahf 31, ini dia ketemu. Mereka itulah yang memperoleh surgaan yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baiknya pahala tempat istirahat yang indah. Di dalam Al-Kahf 31. I love you saudara imanku. Sudah saya jawab. Dan dari anak kecil mendapatkan surga. Kok baca aja di Al-Waqiah 34 sampai berapa tadi itu tadi. Nah, oke. Nah, sekarang kamu mengatakan Yesus menjanjikan hidup yang kekal. Pertanyaan saya ulangin ya. Di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Pertanyaan saya. Oke, kalau kau tadi membawa Yesus menjanjikan hidup yang kekal itu buat siapa? Yesus datang untuk siapa? Oke, sementara di dalam Matius 10, tadi Matius 10:34 ya, yang mengatakan bahwa Yesus datang tidak membawa damai, melainkan pedang. Oke, kan saya katakan Yesus itu datangnya dari mana? Yesus itu agama apa? Yesus orang Yahudi. Nah, Kristen ini dari mana? Kristen ini udah saya bawakan tadi An-Nabah. Oh, no. Kristen itu dari mana? Di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Kamu bilang iya, kan kamu sudah mengakui. Alhamdulillah, dia mengakui Yesus tidak menjanjikan surga, tetapi menjanjikan hidup yang kekal. Tapi di ayat yang lain, Yesus mengatakan dia datang ke dunia ini bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Ayo. Yesus datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Di mana data? Sekali lagi saya katakan ini Kristen ini dari mana? Kristen. Kalau kami jelas di dalam Ali Imran ayat 19, agama yang diridhoi di sisi Allah, ada kata Islamnya, Islam. Kalau sudah agama yang diridhoi di sisi Allah, agama Islam, berarti tentang Al-Quran itu adalah untuk orang Islam. Nah, pertanyaan saya ini loh, Kristen ini dari mana? Di mana? Karena Anda sudah mengakui tidak ada Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen, tetapi hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini buat siapa? Oh iya, tadi yang kamu mengenai mereka mendapatkan, itu original teksnya 100 istri coy. Kalian mendapatkan 100 kali lipat istri di dalam original teks. Dan itu buat siapa? Ini yang saya tanyakan, Yesus ini dari mana dan siapa? Kristen ini dari mana dan siapa? Coba tolong disimak, ya disimak. Di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Dan kau mengatakan hidup yang kekal. Yesus memberikan hidup yang kekal buat siapa? Siapa? Kalian ini dari mana? Nah, itu pertanyaan saya. Terus yang tadi, Yesus datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Hidup yang kekal buat siapa? Tolong dipahami. Kristen ini dari mana? Siapa yang bawa? Ini kan kau ini Protestan ini dibawakan oleh Martin Luther. Nah, Martin Luther ini yang bawakan ya. Kok bisa-bisanya kamu percaya sama si Martin Luther? Oke? Pertanyaan saya, hidup yang kekal itu buat siapa? Orang Kristen dari mana? Udah. Itu aja diulang-ulang. Oke. Silakan. Itu aja diulang ya kan. Oke, bantu tap-tap layar teman, berumnya kuat soalnya rumku ini gampang rungkat. Diterima dulu guys deh. Oke, sudah. Iya teman-teman, match keberapa ini guys deh? Oke, match ke-8. Untuk data KSD tadi yang tadi saya terima data itu KSD karena di situ ada perhiasan. Belum. Gitu. Saya terima data itu. Apa? Belum. Belum apa? Ini baru belum. Itu. Saya terima datanya itu KSD. Itu, saya terima datanya itu. Nah, KSD tadi untuk data anak. Kok enak sekali kan? Tengok itu dulu HP, tengok HP dulu, tengok. Belum dibilangin. Sudahnya itu udah jalan. Enggak, belum itu. Belum dikasih tahu ngeyel. Sudah jalan ya KSD. Belum, itu lain. Dikasih tahu ngeyel kau. Tengok itu aja belum hilang itu. Kok dikasih tahu ngeyel? Ya ini kalau aku pencet tinggalkan match ini. Coba ke KSD cancel dulu. Sudahnya itu udah 4 menit 4 detik ini aku. Udah.
Masa sih Coba di di cancel tempatku dulu. Coba di cancel dulu. udah. Oke. Udah. Ya, KST. Itu ini match ke-8. Tapi data yang KST bawa tadi saya terima untuk data itu. Yang masalah perempuannya. Nah, yang masalah anak, KST bawa Al-Waqiah 34 sampai ke 40. Luar biasa KST ya. Untuk anak-anak KST bawa surat Al-Waqiah. Saya bacakan ya. Ayat 34 terjemahannya. Teman-teman saya mohon izin ya. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari itu secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta, dalam kurung lagi sebaya umurnya, di dalam kurung diperuntukkan bagi golongan kanan. Ayat yang ke-39 yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Ayat yang ke-40 dan segolongan besar dalam kurung pula orang-orang yang kemudian. Di mana di situ untuk anak-anak itu ada kata perawan. Di mana anak-anak? Yang saya tanyakan anak-anak KST. Yang untuk yang perempuan saya terima data KST tadi itu masuk. Itu. Tapi untuk data anak-anak, KST sedang tidak fokus kalau KST membawa data ini KST. Itu apa harus saya ulang? Di sini ada kata bidadari. Itu. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dalam kurung bidadari itu secara langsung. Di mana anak-anak ini bidadari KST. Itu. Yang saya tanyakan anak-anak itu dapatnya apa? Nah, terus KST tadi membawa di dalam apa tuh? Matius 10 ayat 34 ya teman-teman ya. Kita buka ya. Matius 10 ayat yang ke-34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Pedang-pedang yang di situ yang dimaksud bukan pedang yang panjang, bukan yang untuk tebas-tebasan, bukan yang untuk berantem pedangnya. Masa KST tidak tahu? Kan KST ini pura-pura tidak tahu atau tidak tahu ya kan? Memang KST kira di situ pedang di situ, pedang untuk ribut, pedang untuk acok-acokan, kan bukan KST. Jadi ayat di sini KST. Misalnya begini ya analoginya ya, banyak teman-teman murtadin kita sebenarnya ini bersangkutan nanti dengan Matius 19 ayat 29 yang KST bilang di terjemahan aslinya mendapatkan 100 bidadari. Sebenarnya ini ada korelasinya, gitu ya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dan dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Maksudnya di sini, KST, banyak murtadin yang meninggalkan orang tuanya. Sebentar ya, yang meninggalkan orang tuanya untuk apa? Untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu maksudnya. Jadi pedang-pedang di situ KST bukan pedang untuk bacok-bacokan. KST sedang keluar sekali. Itu kan. Makanya harus dilihat lah. Harus dilihat ayat ini berbicara tentang apa. Terus juga Matius 19 ayat 29. Saya bacakan ini ayat jadi framing ini. Matius 19 ayat yang ke-29. Oke, kalau di dalam teks aslinya ada kata istri, jangan pakai Matius 19 ayat 29. Saya ajarin pakai data yang langsung ada istrinya. Biar cerdas dikit ya. Yang langsung ada istrinya ya. Lukas 18 ayat 29 sampai 30. Ini saya ajarin, saya kasih data nih kalau mau framing pakai data ini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman ini akan datang yang akan menerima hidup yang kekal. Habis waktu saya. Silakan Kestin. Nanti setelah ini saya lanjutkan. Itu silakan. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus berkati. Sebentar Kesti ya. Silakan Kesti. Oke, ini deh aku bawakan kamu di dalam surah At-Tur, yaitu orang-orang yang beriman dan anak cucunya, berarti anak-anak kecil, mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Ya, kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan, sudah ya.
Nah, kamu nggak jawab pertanyaan saya, gitu. Di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Data ke kamu tidak bisa. Katanya pedang, pedang itu bukan yang pedang-pedang yang untuk ini rupanya, woi. Itu alegoris, perumpamaan. Aduh, kenapa sih kalian itu? Itu ada ayat tertulis di dalam Bible, kenapa mesti dipungkiri? Kenapa? Kenapa mesti? Aduh, pada jelas di situ aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Dan kamu mengatakan pedang yang dimaksud di situ? Astagfirullahaladzim. Jadi kamu belum bisa ya menunjukkan data di mana datanya bahwa orang Yesus tidak menjanjikan, di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen. Kamu belum jawab itu ya. Kamu bilang hidup yang kekal itu buat siapa? Dan kamu membantah yaitu Matius 10:34 kayaknya tadi ya. Sebenarnya gimana ya? Oke, aku sambil ini dulu. Ya. Jadi gini, saya sudah menjawab semua pertanyaanmu. Saya sudah menjawab. Tolong jawab pertanyaan saya. Di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Hidup yang kekal itu untuk siapa? Hidup yang kekal itu untuk siapa yang dijanjikan Yesus? Sementara di dalam tadi yang kubawakan di Matius 10:34, Yesus datang membawa damai, pedang. Kalau kau mengatakan pedang itu bukan pedang beneran, itu ada kata damai. Yesus datang bukan membawa damai tetapi membawa pedang. Yesus datang membawa pedang bukan membawa damai. Artinya apa? Berarti pedang itu adalah hubungannya untuk membunuh, bikin keributan. Udah jelas loh di dalam Matius 10:34 itu. Tapi kamu mengatakan itu bukan pedang. Coba di mana datanya? Itu bukan pedang yang dalam untuk peperangan. Di mana datanya? Kalau pedang itu bukan untuk pedang untuk berperang, mana datanya? Mana? Kalau kamu mau bilang alegoris, perumpamaan, mana datanya? Di mana datanya? Coba kalau kamu itu, saya dari tadi konsisten loh, nggak ada saya bilang itu perumpamaan, nggak ada saya bilang itu alegori, saya konsisten dengan pertanyaanmu dan saya jawab satu-satu sesuai dengan kemauanmu. Tapi ada nggak pertanyaan aku kamu jawab sesuai dengan kemauanku? Tidak. Bahkan sesuai data pun tidak. Sekali lagi saya tanyakan kepadamu, di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Di mana datanya? Hidup yang kekal itu untuk siapa? Karena setahu aku, Yesus itu orang Yahudi, Bani Israel. 99% orang Yahudi tidak menuhankan Yesus. 99% orang Israel tidak beragama Kristen. Kalian ini dari mana? Dari mana? Jadi tolong dijawab, di mana datanya bahwa Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Karena setahu aku Yesus tidak mengenal orang Kristen. Siapa yang membawa Kristen ini? Dia adalah Paulus di Antioquia, pertama kali dibawakan oleh Paulus. Jadi tolong jawab pertanyaan saya. Di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen dan hidup yang kekal itu untuk siapa? Nah, jangan nih, saya sudah membawa tadi mengenai pedang gitu ya. Kamu mengatakan itu bukan pedang-pedangan. Jelas ada katanya, dia tidak membawa damai. Aku datang ke muka bumi ini bukan membawa damai, melainkan pedang. Arti ada kata damai, ada kata pedang. Arti pedang yang dimaksud untuk bunuh-bunuhan, untuk keributan. Jadi jangan kamu bilang pedang ini cuma ini ya. Jadi tolong, jangan kamu bilang pedang itu cuma perumpamaan, pedang itu untuk orang yang murtadin. Jangan kamu bilang itu. Jelas loh di situ ayatnya, jelas sekali. Dia tidak aku datang ke muka, jangan kamu kira aku datang ke muka bumi ini untuk membawa damai. Tapi melainkan aku datang ke muka bumi ini membawa pedang. Jadi tolong jelaskan di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen. Silakan. 16 detik lagi. Bang Ting, terima kasih Bang Ting. Lumayan tuh buat minum, oh. Makasih ya saudara Simanku. Tadi siapa itu, Masya Allah. Ya teman-teman jangan marah-marah ya. Kami sama Kak Hesti ini setelah ini kami damai, tenang aja. Teman waktu diskusi kami memang ngotot-ngototan, mohon maaf sebelumnya Kak Hesti ya. Itu kalau ada perkataan saya menyinggung hati Kak Hesti nanti saya minta maaf ya. Iya, biasa itu. Oke, kita mulai ya Kak Hesti ya. Oke. Siap. Oke. Oke teman-teman, terima kasih yang udah support. Yes, balik lagi. Saya bilang kan. Saya tanya sama Kesti, berapa tahun Kesti sudah memeluk agama Islam? 17 tahun. Terima kasih Bang.
17 tahun Kesti. Tapi saya makanya aku jawab, udah aku jawab. ya sebentar dulunya, Ah. sabarnya. Itu. Tetapi saya bertanya-tanya tentang keimanan KST ini selama 17 tahun ini. Apakah KST ini sudah mempelajari imannya secara benar? Di awal tadi KST bilang, yang saya tahu di surga itu tidak ada anak-anak. Kata dia. Terus tadi dibawakannya lagi. Jawab di antum. Iya, sebentar dulu. Astagfirullah. Jangan. Jawab. Iya, dan tidak kejamnya. Sabar. Waktu saya ini. Itu sabar. Nah, terus KST bawa tadi anak-anak dan cucu. KST itu tidak kembali lagi, tidak benar-benar mengerti pertanyaan saya. Seperti yang perempuan tadi loh, yang didapatkan kan emas. Yang KST bawakan datanya itu saya terima dengan senang hati saya terima karena itu memang betul data. Nah, yang saya tanyakan anak-anak itu loh dapatnya apa? Seperti yang KST bawakan tentang perempuan tadi, dapatnya apa? Sudah jawab diatur. Tidak, Ya Allah. tidak. Itu bukan KST, bukan ya. Itu nanti kalau Astagfirullahaladzim, saya udah jawab loh diatur. sebentar. Diatur 21 enggak, kamu jawab pertanyaan saya. Sebentar. Ini waktu saya. Sabar, santai aja, kita kejang ya. Santai aja KST. Itu. Nah terus KST tadi bilang ya, padahal saya sudah menjawab ya, di mana Tuhan Yesus menjanjikan surga? Loh, memang Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan surga kenikmatan. Yang dijanjikan Tuhan Yesus hidup yang kekal. Itu. Nah sekarang saya tambahkan satu data lagi sama KST biar KST lebih paham lagi. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3, perikopnya rumah Bapa. Itu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ dan untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau KST nanya, surga apa yang dijanjikan Yesus? Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan surga kenikmatan. Jangan tanya bidadari di surga kekristenan, tidak ada. Jangan tanya emas-emas di surga kekristenan, tidak ada. Itu. Karena apa? Tuhan Yesus tidak menjanjikan kenikmatan. Itu KST ya. Tolong digaris bawahi. Itu saya udah jawab berapa kali. Itu tadi kan. Nah teman-teman, terus di dalam Matius berapa tadi? Yang pedang tadi, Matius 10 ayat 34. Sebentar. Kata dia, pedang-pedang di situ ya pedang-pedang untuk berantem. Ya, sebentar saya bacakan pelan-pelan. Tidak apa-apa, 2 menit ini saya gunakan untuk menjelaskan ini. Tidak masalah. Kalau memang di sini pedang yang dimaksud KST adalah pedang untuk acok-acokan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Coba, kalau KST bilang di sini pedang-pedang untuk ribut-ributan, untuk perang, coba tunjukkan di kata yang mana pedang di sini adalah pedang untuk ribut dan berantem. Makanya KST kalau ingin menafsirkan Alkitab itu jangan ada kata pedang. Yohanes 17 ayat 3 ada kata engkau utus. Terus diambil bulat-bulat. Oh, ada pedang. Berarti ini pedang. Itu sama kayak ayat yang KST bawakan tadi di dalam Matius 19 ayat yang ke-29. Tuhan Yesus menjanjikan 100 bidadari. Itu di mana Tuhan Yesus menjanjikan 100 bidadari? Jelas-jelas di situ memperoleh hidup yang kekal. Matius 19 ayat yang ke-29. Sebentar ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, saya tambahkan, atau istrinya, bapak atau ibunya, anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh bukan bidadari, akan memperoleh hidup yang kekal. Itu. Nah saya minta Kak KST sebutkan surat berapa tadi yang data anak-anak biar saya cek. Yang anak-anak tadi surat berapa? Atur 21, atur 21. Atur 21 ya. Oke, silakan.
Bang Nazrin, apa kabar? Lama nggak kerja. Oke, dia tidak menjawab ya. Di rumah bapakku ada tempat. Di rumah bapakku. Di rumah bapakku ada tempat. Di rumah bapakku. Ya, di rumah bapakmu ada tempat. Bapakmu yang mana? Saya tanyakan ke Kristenan ini loh. Kristen. Oke, saya bacakan Lukas 4:26 ya. Kalau ini ya. Nih, ya, barang siapa yang ingin menjadi murid Yesus harus membenci semua orang termasuk saudara-saudaranya dan bahkan nyawanya sendiri, ya. Oke. Jadi, coba saya pertanyakan tadi, di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Kamu membawa rumah Bapakku, di rumah aku akan memberikan menjadikan tempat di rumah Bapakku. Itu Bapak Elohim. Elohim ini siapa? Tuhan. Lalu Yesus ini siapa? Utusan kan? Utusan kan? Nah, pertanyaan saya, Kristen ini dari mana? Di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Itu pertanyaan saya. Dan gak kamu jawab dari tadi. Di rumah Bapakku. Aku menyediakan tempat di rumah Bapak ini siapa? Elohim. Tuhan yang sesungguhnya. Yesus ini siapa? Utusan. Lalu Kristen ini siapa? Nggak tahu. Karena yang membawa Kristen ini adalah Paulus. Di rumah aku menyediakan rumah, ya kan? Di rumah Bapakku. Iya kata Yesus. Untuk siapa itu? Mana Kristennya? Yesus tidak mengenal orang Kristen karena Yesus untuk orang Bani Israel. Yesus ini dari Bani Israel. Coba tolong disimak pertanyaan saya. Kristen ini dari mana? Ya, hidup yang kekal itu untuk siapa? Itu loh pertanyaan saya. Iya, di rumah Bapakku. Ya, ada ayat mengatakan itu. Di rumah Bapakku. Aku menyediakan tempat di rumah Bapakku. Kata Yesus. Tapi untuk siapa? Ya, jadi tolong dijawab ya. Saya minta itu aja. Kamu habisin aja waktunya. Di mana datanya? Ya. Yesus narasi lah, tidak enak sekali. Saya minum nih, saya mau minum, haus saya. KSD sampai jam 10 ya, ini ya. Oke, naik ya. Naik. Enggak. Oh ya udah habis nih closing statement. Setengah 10 kan? Iya. Oke, closing. Oke, closing statement. Terus setelah ini silakan. Habis kamu ngomong aja closing statement, gak apa-apa ya. Oke, gini aja biar sama-sama adil. Saya pakai itu 2 menit ini TikTokan ya. aja kok nggak TikTokan. Nah, di mana? Jangan, saya nggak mau TikTokan. Udah bagus. Ini saya pakai ini 2 menit. Habis itu kita closing statement ya. Oke. Saya pakai ini 2 menit, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang saya mau jawab ya sama KST ya. Itu KST bilang ya, nanya terus loh. Itu Tuhan Yesus menjanjikan surga apa? Kan saya udah jawab. Itu Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan surga kenikmatan. Tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Tuhan Yesus menjanjikan bidadari, perempuan di atas dipan, apa segala macam. Tidak ada. Karena memang Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kenikmatan. Itu yang Tuhan Yesus janjikan, beroleh hidup yang kekal. Ini saya dari tadi ya. Saya dari tadi itu selalu apa tuh? Dijawab, sebentar. Kristen. Saya udah jawab loh dari tadi loh, sebentar. Yes, di mana datanya Yesus menjanjikan hidup yang kekal untuk orang Kristen? Yesus itu bukan untuk orang Kristen. Tertulis dalam Matius 15:24 ini, data terakhir yang bawakan ya. Matius 15:24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, Kristen karena begitu besar kasih Allah kan dunianya sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal siapa? Kristen supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kristen Oke. ini dari mana? Itu. Yesus datang Jadi bukan jangan lari untuk ke orang Kristen mana Di Kristen. dalam Sebentar. Matius Ini waktu saya. 15:24. Waktu saya sudahnya 2 menit. Kamu nggak jawab. Ini waktu saya. Ini waktu saya sudah 2 menit ini. Sebentar. Itu. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anak yang tunggal. Anak yang tunggal siapa? Tuhan Yesus. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kristen Jelas. ini dari Sebentar. mana Badua? Mana kata Kristen? Sebentar. Itu. Udah sisa 13 detik ya lu. Oke. Matius Jangan. 15:24 Sebentar. kata Yesus, aku diutus
diutus closing hanya statement kepada aja, Kak Esti. domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus Terima kasih, itu Kak datang Siti untuk Nurbaya. domba Israel, untuk umat Israel, bukan untuk Kristen. Kristen ini dari mana? Closing statement lah. Saya sekalian menjelaskan Matius 19 ayat 29 tadi. Lo kan memang closing statement kan? Itu silakan, silakan. Oke, closing statement. Itu silakan. Silakan. Duluan. Astagfirullahaladzim. Ya kan mana ini? Belum keluar dia. Sudahnya Kak. Sudah itu Kak. Belum. Aku Masa belum. belum Kak? Sudahlah. Iya, serius. Sebentar ya Kak Esti ya. Ini baru. Oke, silakan. Oke, closing statement dari aku. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih untuk saudara Oki. Ini ya sebenarnya kita ini lagi ini ya. Namanya kita ini diskusi, jadi wajar kalau bersetegak murah. Masya Allah banget ya. Tadi saya sudah menjawab pertanyaan dia, tapi dia tidak menjawab pertanyaan saya. Dan sekali lagi saya katakan, jelas sekali di dalam Islam, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Imran tertulis di ayat 19, agama yang diridhoi di sisi Allah, agama Islam. Ada jelas kata Islam. Sekali lagi saya katakan, Ali Imran 19, agama yang diridhoi di sisi Allah, Islam. Jelas ada kata Islamnya. Artinya, kami orang Islam dijanjikan surga. Dan saya sudah menunjukkan banyak ayat yang mengenai tentang surga. Masya Allah banget. Lalu Kristen ini, di mana Yesus menjanjikan surga? Dia membawa hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang mana? Untuk siapa? Di rumah aku menyediakan tempat di rumah Bapakku. Bapakku siapa? Saya tanyakan kekristenan, karena jelas sekali ya di dalam Matius 15:24, Yesus datang bukan untuk orang Kristen. Jelas, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sekali lagi aku bacakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan Yesus ini datang untuk umat Israel, bukan untuk Kristen. Sekali lagi ya, aku ingatkan beberapa kali udah aku bilangkan, Yesus itu orang Yahudi. Yesus datang untuk orang Bani Israel. 99% orang Yahudi tidak menuhankan Yesus. 99% orang Israel tidak beragama Kristen, melainkan Yahudi. Lalu Kristen dari mana? Dari mana Kristen ini? Siapa yang membawa Kristen ini? Pertama kali, Paulus di Antioquia. Dia mengatakan bahwa mereka tidak dijanjikan memang kenikmatan di surga. Katanya, mereka dijanjikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini buat siapa? Buat siapa? Buat siapa hidup yang kekal ini? Di rumah Bapakku telah tempat. Di rumah Bapakku kusediakan tempat. Bapak siapa? Bapak siapa? Di rumah Bapakku, berarti Bapak adalah Tuhan yang sesungguhnya. Berarti Yesus adalah utusan. Lalu mana Yesus yang menjanjikan surga ini bagi orang Kristen mana? Tidak ada kata Kristen. Karena memang orang Kristen, Yesus tidak mengenalnya. Tidak mengenal, karena tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus membawa ajaran Kristen, bahwa Yesus mengenal orang Kristen, bahwa Yesus datang untuk orang Kristen. Jelas ya, Yesus datang untuk Bani Israel. Yaitu domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bukan domba-domba yang hilang dari Bani apa ini namanya? Bani Kuclo. Bukan domba-domba yang hilang dari Bani Balua. Bukan. Tapi domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Siapa Bani Israel ini? Ya jelas orang Israel. Bukan orang Kristen. Nah kalian ini yang anehnya ya. Saya herankan ya. Yesus itu orang datang untuk Bani Israel. Yesus itu orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menuhankan Yesus. Terus Kristen ini kenapa kalian menuhankan Yesus? Kenapa? Siapa yang nyuruh? Pada jelas ya tertulis. Tidak ada satu ayat pun di dalam Bible-nya mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tidak ada. Kalau kita kembali ke original teks, tidak ada. Justru dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya bawakan data yang dia sebutkan. Yohanes 14:6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus, aku jalan. Yesus tidak mengatakan aku tujuan. Kata Yesus jalan. Jadi jelas sekali Yesus adalah jalan, tujuannya adalah Allah, tujuannya adalah Elohim. Bahkan Yesus tidak beragama Kristen. Alhamdulillah kami jelas ada di ayat Al-Quran yang, dan banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan kami dijanjikan surga, dan jelas ada kata Islam di dalam Al-Quran. Ya, saya ulangin lagi Ali Imran 9 ayat 19. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Masya Allah, kita sangat beruntung sekali. Dan ini closing statement. Terima kasih buat Oki atas diskusinya, dan
Terima kasih buat saudara-saudaraku. I love you. Tap-tap layarnya, Masya Allah, kenceng sampai roomnya kuat. Dan ini, apa ini? Gift-gift yang kalian kasih. Berkah selalu. I love you buat kalian. Sampai ketemu diskusi selanjutnya. Dan Oki ini di bawahku jauh, jadi aku manggil dia adik ya. Adik Oki, terima kasih. Maaf atas ada yang bisa menyinggung kamu. Dan closing statement hari ini, inilah dia dengan selesainya bahwa ingat saudaraku, tetap istiqomah di Islam. Masya Allah, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Oke, kasih Nurbaya, kasih di Surabaya, terima kasih teman-teman yang lain, terima kasih banyak, Tuhan Yesus berkati. Oke, closing statement ya. Sebentar ya. Oke, KS3 diterima. Yes, teman-teman, sebelumnya nanti aja ya bilang terima kasih sama KS3 belakangan aja. Oke, KS3 bilang tadi, akulah jalan kebenaran. Tuhan Yesus itu cuma jalan bukan tujuan. Makanya saya dari awal tadi mempertanyakan keimanan KS3 ini ya kan, teman-teman. Yes, teman-teman, kalau bicara tentang keselamatan, kenapa saya bangga dengan ayat Yohanes 14 ayat yang ke-6? Karena dari seluruh pemuka agama yang ada, cuma Tuhan Yesus yang berani mengatakan itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu di mana Tuhan Yesus itu membawa agama Kristen? Agama Kristen jelas perbedaannya. Kalau KST datang membawa agama di iman KST, tapi Tuhan Yesus tidak datang membawa agama. Tuhan Yesus tidak datang ke dunia membawa agama. Itu. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu. Seperti ada tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Saya lupa ayatnya, saya minta tolong orang tadi. Itulah. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Sebentar saya bukakan. Keselamatan tidak terdapat di dalam seorang pun kecuali di dalam Dia. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat disebut oleh manusia untuk memperoleh keselamatan. Dia merujuk kepada siapa? Dia merujuk kepada pribadi Tuhan Yesus. Cuma Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Cuma Tuhan Yesuslah keselamatan. Karena apa yang saya bilang tadi? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kalau bicara surga, di kekristenan menurut saya surganya logis, masuk di akal saya. Kenapa? Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan surga apapun di dalam kekristenan. Tidak ada sama sekali. Yang Tuhan Yesus janjikan apa? Yang kami butuhkan di akhir hidup kami nanti. Yang kami butuhkan apa? Yang kami butuhkan bukan keinginan daging kami. Yang kami butuhkan bukan emas. Yang kami butuhkan bukan apapun. Percuma kita punya emas. Mau dipakai buat apa? Mau dijual nanti. Emang ada bisa dijual di sana emas? Itu. Yang kami butuhkan bukan hal-hal duniawi. Yang kami butuhkan bukan kesenangan duniawi. Yang kami butuhkan, kami tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi kami hidup di dalam kekekalan. Itu yang kami butuhkan. Itu. Buat apa harta duniawi kita bawa ke sorga, naik ke sorga? Buat apa? Itu. Kita tidak butuh itu di sorga. Itu. Yang kita butuhkan hidup yang kekal. Kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman, terakhir saya bilang, seperti apapun orang ingin menjatuhkan iman kekristenan, itu tidak akan mengurangi keyakinan kita. Di luar Tuhan Yesus, tidak ada keselamatan. Di luar Tuhan Yesus, tidak ada keselamatan. Ya teman-teman, ini diskusi saya yang keempat. Mungkin saya agak keras berbicara dengan Kak Hesti. Hesti ini adalah kakak saya. Beliau orang pertama yang mengajak saya PK sehingga room saya bisa seperti ini. Walaupun tidak rame-rame sekali, tapi puji Tuhan roomnya makin hari makin naik. Kak Hesti salah satu orang yang membawa saya bisa naik
seperti ini roomnya. Secara rendah hati, saya lebih muda dari Kak Hesti, saya minta maaf kalau ada tutur kata saya yang menyinggung hati dan perasaan Kak Hesti. Ini cuma sebuah diskusi, saya tidak ada untuk menjatuhkan Kak Hesti atau apapun. Ini cuma diskusi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Kak Hesti. Tetap kuat live-nya, walaupun sekarang saya lihat roomnya agak turun, tapi saya yakin suatu saat room Kak Hesti bisa balik seperti dulu lagi. Itu kalau ada mau PK lagi silahkan kabarin, tapi jangan tiap hari. Karena apa? Kalau terlalu sering tiap hari nanti orang framingnya yang macam-macam. Ya Kak Hesti ya, buat teman-teman muslim, secara rendah hati juga kalau ada tutur kata saya yang menyinggung perasaan kalian, saya dengan rendah hati minta maaf. Teman-teman Kristen kalau ada kata-kata yang salah ketika saya berbicara, saya juga minta maaf untuk kalian semua. Selamat malam Kak Hesti, semangat terus live-nya Kak Hesti ya. Oke. Kak Hesti aku izin posting besok ya di YouTube aku ya. Boleh? Iya posting Oke, nggak oke. apa-apa. Siap. Oke Kak Hesti, terima kasih banyak ya. Semangat live-nya, selamat malam.